Kita mau meeting kemana sih, Pak? Tanyaku kepo. Ke Korea Selatan, jawabnya asal. Enak dong, ketemu opa-opa. Hem. Jangan sering ngomong hem deh, Pak. Bikin baper tahu. Aku mengerucutkan bibir, sambil melipat tangan di depan dada. Mobil yang kami tumpangi berbelok ke sebuah taman. Pak Erwin mengotak-atik ponselnya dengan satu tangan, kemudian menempelkannya ke telinga. Halo Revan, mereka di mana? Tanyanya sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Menyisir setiap tempat yang ada di taman. Aku hanya mengamati sambil menaikkan sebelah alis. Pak Erwin menghentikan mobil, sebelum mematikan telepon. Kita mau meeting di taman? Pak Erwin menghela napas kasar. Kemudian menunjukkan sesuatu dengan dagunya. Pandanganku langsung beralih ke arah yang ditunjuk Pak Erwin. Menyorot sepasang kekasih yang sedang berduaan di taman. Mataku langsung membulat dengan sempurna. Itu kan, Kak Rustam. Pak Erwin mengangguk dengan wajah sendu. Tampak gurat kesedihan pada wajah tampannya. Dengan siapa dia? Gila, pengangguran itu diam-diam selingkuh di belakang Kak Sari. Tega sekali dia. Aku berteriak heboh. Sedikit geram, karena pengangguran yang katanya mantan abdi negara itu mengkhianati kakak keponakanku. Dia bersama wanita spesial dalam hidupku. Apa? Aku melongo menatap Pak Erwin. Otakku mulai ngeklik nih, menghubungkan rentetan kejadian yang terjadi kemarin. Mungkin, alasan kenapa Pak Erwin sejak kemarin mematai-mataiku hanya untuk menyelidik soal Rustam. Pasti alasan itu juga yang membuat Pak Erwin memberi perhatian spesial kepadaku, yang notabene hanya seorang pekerja kelas rendahan di perusahaannya. Karena aku adalah kerabat dekat Kak Rustam. Pria beristri yang sudah merebut perempuan spesial dalam hidup Pak Erwin. Sialan. Ngapain aku baper selama ini? Elah. Ya benar, itu alasanku mendekatimu, ucap Pak Erwin seolah bisa membaca isi pikiranku. Hancur sudah harapanku. Rupanya apa yang dia lakukan hanya sekedar sandiwara. Mari kita mulai permainan. Pak Erwin tersenyum getir. Mengenakan kembali kacamatanya yang tadi sempat dilepas. Permainan apa, Pak? Memanas-manasi mereka. Hah, maksudnya? Tanyaku. Awalnya aku ingin mengajak istri Rustam selingkuh. Tapi susah, lebih baik aku ngajak kamu aja. Kita pura-pura pacaran. Aku menggigit jari telunjukku dengan sorot datar. Kenapa Bapak nggak langsung labrak mereka aja? Lalu, kita cincang-cincang. Aku bantuin, Pak. Udah gregetan juga sama itu perkedel sejak lama. Nggak elegan banget, jawab Pak Erwin dengan suara berat. Saya hanya ingin menunjukkan kepada dia, siapa yang paling merasa kehilangan. Kemarahan adalah wujud dari kelemahan, dan ketakutan akan kehilangan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya lebih berharga daripada selingkuhannya. Aku menghela napas panjang. Oke. Sepertinya seru juga kalau pura-pura jadi pacar Pak Erwin. Aku ingin melihat respon siluman ular itu melihat adik keponakan istrinya yang sering dizolimi membawa pacar seorang CEO tampan, yang tak lain dan tak bukan adalah kekasih dari perempuan yang dia selingkuhi. Kami berdua turun dari mobil. Aku mengumpat tanpa suara saat menyadari bahwa aku hanya memakai sandal jepit. Duh, kenapa nggak sekalian beli high heels di mall? Sih? Aku menepuk jidat. Pak Erwin menggandeng tanganku, membuat percaya diriku kembali meningkat. Tak apa pakai sendal jepit,
Asal bisa digandeng bos tampan, slebeu. Untung saja baju muslimah yang kukenakan terjulur sampai ke bawah, nyaris menutupi kaki. Kok kita honeymoon di sini sih sayang? Ucapku sambil mengeraskan suara. Pak Erwin tampak terkejut. Ia menatapku dengan wajah terperangah. Mungkin tidak menyangka aku memanggil dia sayang. Cie, sayang. Aku terkikik. Wajah tegang Pak Erwin menuntur, kemudian sudut bibirnya tersenyum tipis. Ini bukan honeymoon sayang, cuma refreshing aja. Aku sudah memesan tiket honeymoon ke 7 negara Eropah untuk kamu. Ah, jadi nggak sabar. Aku memeluk lengan Pak Erwin, manja. Rustam dan selingkuhannya akhirnya menoleh ke arah kami. Mereka berdua terbelalak dengan wajah kaget. Seperti sedang tertangkap basah, tetapi tidak terlalu parah. Bisa kulihat sorot mata tajam dari Rustam mengarah ke arahku. Aku hanya membalasnya dengan tersenyum simpul. Kita duduk di kursi sebelah sana yuk, sayang. Pak Erwin mengangguk. Aku menariknya duduk di kursi kayu panjang yang tak jauh dari tempat Rustam dan selingkuhannya duduk. Kekasih Pak Erwin terlihat cemburu melihat kedekatan Pak Erwin denganku. Namun, tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga selingkuh. Sayang, ucapku manja. Hem. Pak Erwin berdehem. Jangan diulangi lagi ya, main kesini. Dari balik kacamata hitamnya, Pak Erwin menaikkan sebelah alis. Kalau dipikir-pikir, orang yang pacaran di sini nggak modal banget. Gak romantis, decihku menyindir si Rustam dan selingkuhannya. Mereka mungkin sudah gosong terpanggang. Oke, lain kali kita pacaran ke luar negeri aja atau ke pantai. Jangan ke hotel aja lebih enak. Aku menjatuhkan kepalaku ke bahu Pak Erwin, manja. Kembali kulirik ke arah mereka yang terdiam seperti cacing kepanasan. Haha mampus. Lagian goblok banget sih, punya kekasih setampan dan semapan Pak Erwin malah diselingkuhin. Mau-maunya jadi madu seorang pengangguran sekelas Rustam yang wajahnya 11-12 sama kambing RT. Atau jangan-jangan kekasih Pak Erwin belum tahu ya, kalau si Rustam udah punya istri? Duh, kasihan banget Ning Maza. Wanita cantik yang selingkuh dengan Rustam itu mengalihkan pandangannya ke arah lain, ketika sadar aku sedang mengamati. Sayang, ucapnya menggenggam tangan Rustam, sengaja mengeraskan nada suaranya. Mungkin, agar kami bisa mendengarnya. Nanti kita ke bioskop yuk, nonton film yang romance-romance biar berasa muda lagi. Dengan manjanya wanita itu menyindarkan kepalanya ke bahu Rustam. Meniru gayaku. Aku dan Pak Erwin menelan ludah. Gawat. Mereka berdua melakukan serangan balik. Hem. Pak Erwin berdehem singkat. Aku langsung menoleh ke arahnya. Kamu itu orang apa matahari sih, sayang? Pak Erwin mengibas-ngibaskan tangannya yang gerah. Emang kenapa, sayang? Tanyaku bingung. Kok, kalau aku dekat-dekat kamu, hati aku langsung meleleh. Pak Erwin tersenyum simpul. Cielah, ternyata romantis juga nih bos somplak tapi ganteng. Kulirik mereka berdua yang melongo. Seperti segerombolan burung dara yang sedang asyik makan di atas tanah lalu terbang secara serempak setelah didekati manusia. Mereka buru-buru mengalihkan pandangannya saat kami membalas tatapan mereka dengan senyum kemenangan. Sayang, kamu pilih aku apa harta? Tanya wanita itu tak mau kalah. Rustam terlihat kikuk. Hem, aku pilih kamu, karena harta tidak menjamin kebahagiaan. Wanita itu mendesis.
Is, gak romantis. Ah, gombalanmu, bisiknya sambil mencubit lengan Rustam. Aku yang diam-diam mengamati mereka terkikik. Zahra, kamu pernah digodain cowok nggak? Pernah, jawab Kurnia. Terus respon kamu gimana? Aku tampak berpikir. Emang harusnya gimana? Tanyaku balik. Bilang dong sama mereka, kalau aku terlalu subhanallah untuk dirimu yang astagfirullah. Pak Erwin mencubit pipiku gemas. Gosong-gosong. Makan tuh sindiran. Mungkin, karena kalah telak dalam battle selingkuh kali ini. Wanita itu menarik Rustam untuk pergi dari hadapan kami. Bab 8. Aku masih mengenakan baju muslimah bermotif bunga-bunga yang dibelikan bos Erwin sepulang dari rumah. Tampak di meja makan sudah berkumpul anggota keluarga Benalu. Melahap makanan dengan santai, seakan berada di rumah mereka sendiri. Tanpa peduli dengan pemilik rumah yang asli. Rustam menatapku dengan sorot tajam. Aku membalasnya dengan tersenyum simpul. Kak Sari, istri Rustam menatapku sengit. Si songong baru pulang. Makanan lo ada di dapur. Buan dimakan, keburu dimakan kucing. Gak tahu diri. Tinggal di rumahku, makan juga dari hasil bisnis yang keluargaku miliki, tapi tetap tak tahu diri, sindirku sambil memutar bola mata malas. Brak. Paman Aji menggebrak meja dengan kasar. Zahra, jangan memancing pertikaian. Jaga mulutmu, Bei Susi melotot geram. Emangnya tanpa kami, kamu bisa mengurusi semua bisnis dan usaha yang sudah papamu bangun? Iya. Kamu tuh bodoh, gak kuliah. Bisa apa kamu selain jadi tukang sapu di perusahaan Wijaya Group? Sahut Kak Sari. Aku menghela napas kasar. Malas berdebat dan malas dihajar oleh mereka. Tubuhku sudah terasa remuk dan capek. Ternyata aku cantik juga kalau memakai busana muslimah. Pantesan Pak Erwin sampai kesemsem. Aku duduk di depan cermin sambil mengagumi diri sendiri. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, muncul sosok Rustam dengan tatapan tajam. Katanya mantan pejabat, tapi kok nggak punya sopan santun, ya, sindirku. Apa yang kau lakukan tadi siang? Tanya Rustam penuh penekanan. Menurutmu? Aku menoleh ke arahnya sambil menaikkan sebelah alis. Pria itu masih menyorot dengan tatapan tajam. Aku jadi paham kenapa kamu nyuruh aku buat membunuh Pak Erwin. Rupanya kamu selingkuh dengan pacarnya. Aku tertawa. Mau aku adukan ke istrimu? Tubuhku langsung merinding saat pria itu mendekat, kemudian mengacungkan pisau tajam. Kau tahu resikonya kalau sampai membuka mulut, ancamnya. Aku menelan ludah dengan susah payah melihat pisau yang mengkilat itu. Sekarang kau kuberi dua pilihan, Erwin yang terbunuh atau kau yang kubunuh. Rustam mencengkram bahuku sambil mengacungkan pisaunya. Bunuh saja aku, kamu akan masuk penjara. Rustam terkekeh. Kau pikir mereka akan melaporkan kejahatanku? Tidak, Zahra. Mereka akan sangat senang kalau kau mati. Sial. Aku memejamkan mata saat pisau itu semakin mendekat ke arahku. Berpihaklah kepadaku kalau kau ingin aman. Kau tidak ingin mati muda, kan? Desisnya di telingaku. Semua hartamu akan kembali, kau akan hidup tentram dan bahagia. Aku terdiam. Tugasmu cuma satu, bunuh Erwin Zamzami. Tidak. Kenapa? Dia bukan siapa-siapamu. Aku tahu kalian tadi siang cuma bersandiwara.
Lagi pula dia tidak sayang kepadamu, dia sayang kepada selingkuhanku. Dia bukan siapa-siapamu, dia bukan orang baik-baik. Dia yang telah membunuh kedua orang tuamu. Aku membulatkan mata. Tubuhku langsung membeku seketika. Apa maksudmu? Ya, Erwin yang telah membunuh kedua orang tuamu. Dia yang sudah sengaja menabrak kedua orang tuamu di pinggir jalan. Itu semua dia lakukan karena persaingan bisnis. Erwin ingin menyingkirkan papamu agar bisnisnya tidak bangkrut karena kalah saing dengan papamu. Aku meneguk ludah dengan susah payah. Dan, pamanmu itu juga ikut andil dalam pembunuhan itu. Dia ingin merebut harta milik keluargamu. Mereka bersekongkol. Waktu itu kau masih kecil, Zahra. Kau tidak tahu apa-apa. Berpihaklah kepadaku. Kita singkirkan orang-orang yang sudah jahat kepada kita. Paman dan bibimu, serta Erwin Zamzami. Bunuh dia. Dek. Aku masih termenung dengan tatapan kosong. Pak Erwin minta dibuatkan kopi susu, ucap resepsionis yang baru saja menerima telepon. Aku mengangguk, kemudian melangkah menuju dapur kantor. Meracik kopi susu dengan tatapan menerewang. Menimbang-nimbang kembali niat jahat yang akan dilakukan. Semalam aku tidak bisa tidur, hanya karena memikirkan ucapan Rustam. Apa benar Pak Erwin adalah pelaku yang membunuh kedua orang tuaku? Perlahan tanganku mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celana jeans yang kukenakan. Sebungkus serbuk racun yang diberikan Rustam. Masih ragu mengambil keputusan. Akankah aku menjadi orang jahat yang tega membunuh atasan sendiri? Namun, setelah mengingat perlakuan Pak Erwin pada orang tuaku membuat rasa balas dendam ini semakin menggebu. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan serbuk racun itu ke dalam secangkir kopi susu. Kemudian mengaduknya hingga tercampur rata. Aku mencoba menetralkan kepanikan dengan menarik napas beberapa kali. Harus rileks dan jangan sampai ada orang yang curiga. Setelah menaruh secangkir kopi itu ke nampan, aku bergegas menuju ke ruangan Pak Erwin di lantai atas. Pandanganku masih kosong menatap ke sembarang arah, setengah tidak percaya kalau aku akan melakukan tindak kejahatan. Lift terbuka. Aku melangkah keluar menuju ke ruangan yang di atas pintu tertulis, ruang direktur utama. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu dengan sekujur tubuh yang gemetar. Masuk, ujar seseorang yang ada di dalam. Aku melangkah perlahan, sambil menunduk. Taruh situ aja, ucap Pak Erwin yang tengah sibuk menandatangani beberapa berkas-berkas penting yang menumpuk di atas meja. Aku mengangguk kemudian meletakkan secangkir kopi susu tersebut ke atas meja. Kenapa hari ini kau pucat sekali Zahra? Aku hanya terdiam, menatapnya dengan wajah sayu. Pak Erwin menghela napas kemudian meraih secangkir kopi susu yang kuberikan. Jantungku berdebar kencang ketika bibir pria itu sudah menyentuh ujung cangkirnya. Baru saja hendak menyuput, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pak Erwin meletakkan kembali kopinya, kemudian meraih ponsel genggamnya di atas meja. Halo? Waalaikumsalam. Apa? Pak Erwin beranjak dari duduknya, dan tanpa sengaja lengannya menyenggol secangkir kopi susu yang berisi racun itu hingga tumpah. Pra? Iya, aku ke sana. Kamu tunggu sebentar, ya. Pak Erwin melirik ke arah cangkir yang pecah tadi. Kemudian mendengus dan memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Zahra, tolong ikut saya keluar sebentar. Baik, Pak, jawabku dengan bibir bergetar.
Aku mengekori Pak Erwin yang bergegas keluar dari ruangan. Pria nomor 1 di perusahaan itu memanggil Pak Revan yang sibuk dengan pekerjaannya. "Revan, bersihin kopi yang tumpah ya, saya ada urusan mendadak," ucap Pak Erwin sebelum mengajakku memasuki lift. Mungkin para pembaca akan bilang, syukurlah kopinya nggak jadi diminum. Apa kalian pikir itu sebuah kebetulan? Oh mungkin, bukan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan pasti menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya dengan sangat rapi. "Kita mau kemana, Pak?" Pak Erwin tidak menjawab. Masih serius mengemudikan mobilnya. Kak Rustam pacaran dengan kekasih bapak lagi? Lebih besar dari masalah itu. Pak Erwin mengemudikan mobilnya dengan khusyuk. Hingga tidak sadar kalau di depan ada seorang nenek tua yang sedang menyeberang. Aku menjerit ketakutan. Pak Erwin buru-buru menginjak pedal rem dengan cepat. Namun nahas, rem mobilnya belong. Ia membanting setir ke arah kiri. Dan brak! Mobil yang kami kendarai menabrak pohon besar di pinggir jalan hingga bumper depannya remuk dan berasap. Kepalaku sempat terpentok dashboard mobil. Kejadiannya begitu cepat, membuat sekujur tubuhku terasa lemas. Pria itu mengusap wajahnya dengan napas terengah-engah. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya panik. Aku mengangguk sambil mengusap-usap dadaku. "Astagfirullah," ucapnya kemudian buru-buru keluar dari mobil. Kemudian membantuku untuk turun. Semua orang yang melihat kejadian langsung berbondong-bondong menghampiri kami. "Anda tidak apa-apa, Pak?" tanya salah seorang warga. Aku membungkuk dengan napas tersengal-sengal. Tubuhku gemetaran. "Alhamdulillah, Pak." Pak Erwin menggeleng sambil memejamkan mata. Lelaki itu masih terlihat shock. "Mau diantar ke klinik, Pak?" tanya salah satu warga. "Oh, nggak usah, Pak," jawab Pak Erwin mencoba menetralkan pernapasan. Kemudian mengambil ponselnya di dalam saku celana. "Halo, Revan, bisa kesini sekarang? Di Jalan Raden Intan, saya kecelakaan." "Tut! Kok bisa nabrak pohon, Pak?" kepo salah satu warga yang menyayangkan mobil semewah itu rusak seperti barang bekas. "Kurang tahu, Pak, remnya tiba-tiba belong." Pak Erwin memijat pangkal hidungnya, pening. "Wah, pasti ada yang punya niat jahat sama Bapak. Saya yakin pasti orang itu ingin membunuh Bapak." Pak Erwin mengernyit. Kayaknya saya nggak punya musuh deh, Pak." Aku menatapnya dengan tatapan menyelidiki. Apa jangan-jangan Rustam yang sengaja merusak rem mobil Pak Erwin? Tebakku dalam hati. Sesaat kemudian Pak Revan datang dengan mobilnya di seberang jalan. "Saya boleh minta tolong urusin mobil saya, Pak?" "Oh siap Pak," angguk salah satu warga. "Ayo Zara kita ke sana." Kami kemudian menyeberangi jalan untuk menuju mobil Pak Revan. Namun tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang, hendak menyambar tubuh Pak Erwin. "Awas, Pak!" bersambung